Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sen Antoni dengan NIM 2024101020. Saya dari kelas Data Mining A, dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang modul 4 dan 5 modul Data Mining ini di Universitas Sumber. Oke, soalnya ini hanyalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wide, Bima Indian Diabetes, Breast Cancer. Hitunglah akurasi berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, jadi langkah pertama kita mengimport dulu beberapa perintahnya yang sangat umum itu adalah NumPy, lalu Pandas dengan Scalar. Dari Scalar kita import lagi ada train test split ini untuk melatih algoritmanya, nanti confusion matrix ini untuk dengan perintahnya, lalu ini untuk membentuk semacam bagan, akurasi skor ini juga akurasi. Lalu ini adalah datasetnya, ini juga datasetnya. Ini kita mengimport plot dari matplotlib, lalu kita import dataset dan juga mengimport tree. Oke, untuk yang pertama adalah dataset wide. Makanya jadi kita langsung saja karena sudah diimport sebelumnya, langsung saja di load wine. Jadi didefinisikan sebagai wine data, lalu wine adalah PD data frame, wine data jadi datanya yang diambil. Lalu diperintahkan dengan fitur name. Jadi ini akan menunjukkan key-nya saja. Lalu shape-nya ini akan menunjukkan bentuk atau ukurannya, lalu print one ini akan menampilkan langsung saja. Nah, seperti ini. Di ini yang depannya adalah key-nya atau atributnya. Jumlahnya ada 13, indeks 0 sampai indeks 12. Oke, langsung saja ke yang 20%. Oke, awalnya saya mendefinisikan A sebagai wine values, ya ini jadi diambil semua dari indeks 0 sampai ke indeks kurang dari 13, yaitu 12. Alasannya saya menggunakan ini. Lalu wine data target, jadi diambil targetnya dari wine data. Oke, lalu A train 1, AT1, B-train 1, BT1 ini hanyalah variabel, lalu kita menggunakan train test split untuk melatih algoritmanya. Dan seperti ini, test size ini 0,2, karena yang diminta adalah 20%, lalu random state. Random state ini sebaiknya dilakukan biar hasilnya menjadi konsisten. Oke, lalu ini kita menggunakan JLSF, mohon maaf, decision tree classifier, random state-nya juga diberikan biar hasilnya nanti bisa lebih tepat. Oke, lalu ini train 1, B-train 1. Nah, ini mulai adalah prediksinya, jadi diberi nama variabel bpred. Nah, ini adalah untuk data secara utuh. Jadi datanya diambil dari wine values, lalu yang ini diambil dari datanya AT1. Jadi datanya bukan data utuh, tapi dengan diambil data testing 20%. Lalu langsung saja. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi ini adalah bagannya, yaitu plot tree-nya, text presentation-nya. Hanya seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini pertama sini, lalu dimodelkan sebagai bagan seperti ini. Oke, lalu ini adalah confusion matrix-nya. Nah, confusion matrix ini bisa dibilang cukup sederhana, hanya diberikan perintah ini, tapi hasilnya mungkin yang agak sedikit membingungkan. Jadi confusion matrix ini bisa dilihat dari hasilnya ini 80021
2112139 dengan akurasi 0,78. Oke, secara sederhananya ini bisa dilihat untuk baris pertama kita melihat indeks bila memang 123 ya silakan, atau 012 juga silakan. Jadi bila misalnya ya ini indeks 0, jadi mulainya 012, di indeks 0 pada yang ke 0 yaitu 8. Ini adalah yang benar. Kalau indeks 1 ini jadi indeks 1,1. Jadi yang diambil adalah yang ini. Indeks 1,1, indeks 2 pun yang diambil juga bagian kedua. Nah, ini dengan jelasnya seperti ini, 8, 11, 9, jadi lebih banyak yang benar. Jadi yang pada indeks 1 ini, untuk yang salah itu tidak ada. Untuk indeks, untuk indeks 0 yang salah tidak ada. Untuk indeks 1 yang salah itu ada. 2 tambah 2, itu 4. Lalu indeks 2 yang salah adalah 4, 1 tambah 3. Dengan akurasi 0,78. Oke, langkah selanjutnya. Ini kurang lebih sama. Jadi hanya sisa mengganti test size-nya saja. Jadi 0,3 karena diminta 30%. Nah, kurang lebih pun jumlahnya kalau data seluruhnya pasti sama, untuk data tes 30% pasti lebih banyak dibandingkan yang 20%. Lalu ini hasilnya mungkin kurang lebih juga sama. Oke. Nah, confusion matrix-nya pun juga sama-sama benar. Jadi untuk yang indeks 0 semuanya benar, indeks 2 lebih banyak yang benar juga, indeks 1 lebih banyak yang benar juga, indeks 2 juga lebih banyak yang benar. Itu akurasinya pun meningkat jadi 0,3. Oke, 40%. Ini sama persis, hanya kita mengganti saja. Size-nya itu 0,4, 40%. Selain itu sama saja, hanya diubah beberapa. Nah, saya selalu menggunakan variabel baru bila nantinya diminta untuk mengambil variabel lagi untuk sedikit lebih mudah. Jadi tidak usah mendefinisikan lagi atau jadi datanya tidak akan terkena override. Nah, ini juga sama. Semakin besar, jadi yang benar, jadi akurasinya pun juga semakin tinggi. Oke, selanjutnya adalah dataset PIMA Indian Diabetes. Oke, untuk dataset ini disediakan dalam CSV, yaitu di sini. PIMA Indian Diabetes. Jadi langsung saja di-read dulu dari, kalau saya memasukkan pada drive, langsung saja di-read CSV-nya, lalu diimport dengan ini. Sebelumnya harus diimport dulu melalui ini, atau itu ada import konten nantinya. Lalu dituliskan shape-nya. Shape ini saya buat untuk sedikit mempermudah supaya tahu jumlah kolomnya, karena ini yang termasuk penting. Oke, saya pikir ini pertamanya tidak ada, sehingga saya shape. Kalau ini pun di komen harusnya juga masih ada. Nah, di ini boleh ada, boleh tidak. Oke, selanjutnya untuk yang 20%, nah karena 9 jadi 0 sampai dengan 8, ini values-nya saya ambil saja yang outcome. Langsung saja. Lalu selain itu kurang lebih sama dengan yang atas. Dengan saja saya membuat variabel yang berbeda lagi. Size-nya sama, range-nya sama, jadi langsung saja. Ya, jadi datanya jauh lebih banyak ya. Data tes ini. Oke, untuk ininya pun juga
jauh lebih banyak dan membingungkan nanti hasilnya. Sebentar, ini masih loading. Ini hasilnya seperti ini. Bisa dibilang ruwet dan jelimet. Oke. Selanjutnya, nah ini confusion matrixnya pun hanya 2x2. Di ini yang benar 83 dengan yang benar 26. Nah, ini mungkin yang kedua ini lebih banyak yang salah. Tapi tetap saja akurasinya masih cukup tinggi karena untuk yang indeks 0 ini masih lebih tinggi daripada yang salah. Seperti itu. Lalu untuk 30%, nah ini sama, hanya saja dirubah text size-nya, langsung saja kita jalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini, lebih banyak lagi. Oke, seperti ini untuk bagannya. Nah, oke, untuk data testnya, jadi kita masukkan confusion matrix. Nah, confusion matrixnya akurasinya berkurang, tapi jumlahnya pun yang benar pun masih jauh lebih banyak dibandingkan yang salah. Seperti itu. Bisa dilihat 115 banding 35 dengan 38 banding 23, walaupun akurasinya berkurang dibandingkan yang 20%. Ya, selanjutnya 40%, ya bisa dibilang nggak ada yang dirubah sih, hanya test size-nya aja 0,4 dengan variabelnya untuk sedikit mempermudah nantinya. Lalu ini juga sama, si loading. Nah, lalu untuk confusion matrixnya akurasinya meningkat. Yang benar 149 dengan 73, lalu yang salah 47 dengan 39. Oke, selanjutnya kita ke dataset breast cancer. Yang terakhir. Jadi karena datanya itu ada di scalar juga, jadi langsung saja di load breast cancer. Load cancer adalah PD, data frame, cancer data yang diambil ada datanya. Jadi sama dengan yang wine, yang pertama tadi. Langsung saja di. Nah, ini ada dataset seperti yang saya bilang tadi, ini tidak harus karena sudah dijelaskan di bawah. Oke, jumlahnya 30, jadi angka 0 sampai 29. Oke, 0 sampai dengan kurang dari 30 atau 29. Nah, selain itu, langkahnya kurang lebih sama. Hanya saya merubah variabel dengan test size-nya saya sesuaikan lagi, yaitu 20%. Langsung saja ya. Oke. Loading. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk confusion matrix. Nah, confusion matrixnya pun akurasinya termasuk cukup tinggi, yaitu 95%. Dengan perbandingan sih ya 19 banding 1 kalau di sini ya. Oke. Selanjutnya untuk yang 30% sama langkahnya, hanya mengganti variabel lalu mengganti text size. Ya, tinggal di-run. Oke, seperti ini. Mohon maaf, ini masih belum saya rubah karena sama, tinggal saya langsung saja saya copy. Nah, ini juga. Oke, mungkin yang atas juga seperti itu. Saya mohon maaf. Oke, ini jadi untuk text plot-nya, lalu untuk confusion matrixnya ya sama sih, kurang lebih hanya tinggal dijalankan lalu kita bisa tahu akurasinya. Ini akurasinya untuk yang 20% dan 30% sama, yaitu masih 95% yang benar.
Untuk 40% pun langkahnya sama, langsung saja. Nah, ini ada masukannya. Dan terakhir transfusi. Nah, ini sedikit berkurang akurasinya. Ya, kurang lebih sekian presentasi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih banyak telah menonton.